Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa bersemuka dalam kondisi daring. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya acara inti yang pertama adalah materi tentang pengembangan RPS integrasi keilmuan dalam kurikulum KKNI dengan spirit kurikulum merdeka. Saya silahkan kepada Bapak Rektor. Silahkan. Terima kasih Bu Rumilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Agus Aditoni, beserta seluruh jajarannya, mulai Wakil Dekan 1, 2, 3, Kajur atau Gugus Kendali Mutu, Prodi, para dosen segenap sivitas akademika, juga para sesepuh, para guru besar yang ada di Fakultas Adab ini, ada Prof. Ahwan, ada Prof. A'la, Prof. Husain Aziz, Prof. Syafiq, Prof. Ali Mufrodi, dan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu seluruh sivitas akademika, Fakultas Adab dan Humaniora yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman Fakultas Adab yang bertemakan penyusunan RPS kurikulum KKNI dengan semangat belajar merdeka. Alhamdulillah, ini satu tema yang sebenarnya sudah malang melintang di jagat perguruan tinggi di Indonesia, begitu ya. Hanya karena Kementerian Agama selalu belakangan. Terus terang selaku pimpinan selama ini, saya juga bersikap wait and see terhadap apa yang hendak diputuskan oleh para pejabat di Kementerian Agama, terutama Pak Dirjen Pendidikan Islam, Pak Direktur Diktis ya, tentang kebijakan ini, mau dibawa kemana ini? Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar ini. Karena sudah setahun yang lalu, gagasan tentang kampus merdeka dan merdeka belajar ini dicetuskan oleh Pak Mas Menteri Nadiem Makarim. Tetapi hingga saat ini, apalagi kita punya pejabat baru ya, jelas ini takes time lagi. Ini pasti akan perlu waktu lagi untuk para pejabat ini, Pak Dirjen, Pak Direktur Diktis, untuk menyesuaikan diri dalam rangka memahami dan kemudian mengadaptasikan diri dengan konteks semangat merdeka belajar. Ini capeknya. Tetapi kalau misalnya mau total kafah, kampus merdeka, merdeka belajar, yang meliputi 4 poin ini tentu saja bukan persoalan mudah buat kita. Karena ada 4 hal yang dimandatkan oleh Mas Menteri di dalam konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Yang pertama adalah tentang pembukaan program studi baru. Kemudian yang kedua tentang sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga tentang perguruan tinggi berbadan hukum. Dan yang keempat tentang hak belajar. Ya. Hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari keempat poin ini mungkin yang paling realistis bisa kita sikapi yaitu poin yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studi. Nah, hak belajar 3 semester di luar prodi saat ini memang kondisinya kita tidak memiliki fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengambil SKS ya, baik di luar perguruan tinggi maupun di luar prodi di dalam perguruan tinggi kita gitu. Jadi jangankan di luar, di dalam saja kita tidak memiliki fleksibilitas.
kalau sudah terkonsentrasi di sebuah prodi, maka seluruh kegiatan, kemudian sumber daya manusia, pengembangan belajar mengajar itu terkonsentrasi di satu prodi itu, sehingga ada semacam proses atomisasi, kompartementalisasi pendidikan yang berlaku di kalangan perguruan tinggi, karena memang antara satu prodi dengan prodi yang lain itu tidak bisa saling katakanlah berkunjung, tidak bisa saling menyapa, tidak bisa saling katakanlah bertukar program, kira-kira begitu. Nah, akibatnya dosen di prodi A itu terkurung di sana, dia tidak bisa mengajar di prodi-prodi yang lain. Sama juga prodi B misalnya, itu nggak bisa secara fleksibel memberikan materi untuk prodi A. Berbeda dengan zaman dulu, justru ketika kita masih belum terkompartementalisasi ke dalam prodi-prodi, ya, sebuah fakultas itu utuh, dia memiliki dosen yang bisa mengajar lintas prodi. Itu malah fleksibel, enak. Jadi dosen itu seperti tidak menjadi milik prodi, tapi menjadi milik fakultas. Nah, saya tidak tahu apakah ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan home base yang harus dimiliki oleh setiap program studi atau tidak. Tapi yang jelas mestinya idealnya dosen itu, sumber daya manusia itu adalah sumber daya milik bersama, bukan hanya milik sebuah prodi, tetapi juga milik fakultas, bahkan milik perguruan tinggi. Bahkan dulu ketika saya masih mahasiswa, saya diajar oleh misalnya dosen-dosen dari fakultas yang lain. Misalnya saya diajar oleh Pak Prof. Rumrowi yang waktu itu menjadi dosen di Fakultas Usuluddin. Saya diajar oleh Profesor Imam Mukhlas misalnya, yang waktu itu menjadi dosen di Fakultas Syariah. Nah, kondisinya sekarang Bapak sekalian, itu menurut saya itu merupakan antitesis, anomali antitesis dari kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah dicetuskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ini. Nah, oleh karena itu mungkin ada baiknya kita melalui workshop kali ini kita merumuskan ulang, kita memformulasi ulang, bukan sekedar misalnya soal bagaimana SKS apa yang nanti akan diambil atau berapa pembobotannya, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita ini bisa saling melakukan pertukaran, ya, pertukaran mahasiswa antar prodi yang ada di kampus ini, pertukaran dosen dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi gagasan dan menjadi harapan dari ide Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, di dalam ketentuan Merdeka Belajar, maka ada satu statement yang menyatakan begini: perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi yang perlu digarisbawahi ini, wajib, perguruan tinggi itu wajib, satu, ya, kata-kata wajib itu pasti harus, tidak tidak sunnah atau tidak mubah, wajib memberikan hak. Nah, memberikan hak bagi mahasiswa. Jadi itu dianggap sebagai hak. Mengambil SKS di luar, ya, prodinya maupun di luar perguruan tinggi itu hak mahasiswa. Nah, tinggal bagaimana perguruan tinggi itu memberikan fasilitasi terhadap prodi-prodi yang ada dalam rangka melakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, terutama kampus-kampus yang ada di luar dirinya, begitu. Nah, kalimat berikutnya untuk secara sukarela. Nah, perguruan tinggi itu wajib memberikan, tetapi kemudian pilihan mengambilnya ini sifatnya sukarela, gitu. Secara sukarela artinya dapat diambil atau tidak. Kalau seorang mahasiswa berkeinginan untuk mengambil SKS di luar prodinya dan di luar perguruan tinggi, maka mau tidak mau sebuah perguruan tinggi wajib memenuhi tuntutan dari mahasiswa tersebut. Salah hukumnya kalau perguruan tinggi tidak memenuhi keinginan atau hak dari mahasiswa, begitu.
Nah, tetapi bagi mahasiswa sendiri itu sifatnya adalah sukarela, dapat diambil atau tidak. Nah, terlepas dari kesukarelaan mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi maupun perguruan tinggi, maka ada baiknya bagi kita semuanya para pemegang kebijakan di kampus, kemudian juga di fakultas maupun di prodi untuk segera menyusun langkah-langkah ke depan, dan saya kira webinar kali ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka melakukan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pembobotan SKS ya di luar perguruan tinggi itu yang boleh diambil oleh mahasiswa itu berjumlah 2 semester atau senilai dengan 40 SKS. Bagaimana kalau kurang? Nah, kalau kurang ya memang tidak ada paksaan. Yang jelas maksimal ekuivalen ya 2 semester atau 40 SKS. Ini mohon nanti Mbak Awalia Rahmah, mohon maaf belum saya sebut tadi para narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan, ini Mbak Lia dulu itu satu alma mater ketika saya mengambil S2 ya di McGill. Apa masih bergabung di sini Pak Davi? Mbak Awalia Rahmah? Masih Pak Rektor. Masih Pak Rektor. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Awalia Rahmah. Salam untuk Mas Kusmana. Nah, kemudian SKS di luar prodi itu sebanyak 1 semester. Misalnya apa? Misalnya 1 semester para mahasiswa di SPI sejarah peradaban Islam itu diperbolehkan mengambil misalnya di prodi sosiologi misalnya, atau di prodi ilmu politik ya, atau di kependidikan atau dimanapun. Yang penting kita harus bisa memfasilitasi keinginan dari mahasiswa tersebut. Nah, persoalannya adalah sekalian saya hormati, mekanisme yang digunakan ya untuk mengatur pertukaran-pertukaran semacam ini itu belum dilakukan oleh kampus-kampus yang ada. Nah, insya Allah pada hari ini dan hari-hari yang akan datang kita akan berhadapan dengan itu, dan kami akan memikirkan betul bagaimana agar sistem perkuliahan yang ada di UIN Sunan Ampel ini memberikan fleksibilitas sebagai perwujudan dari komitmen kami perguruan tinggi untuk mewujudkan gagasan Merdeka Belajar ini. Nah, habis sekalian saya hormati, tetapi ini bukan satu-satunya isu ya yang kita hadapi ke depan, bahwa perguruan tinggi harus memenuhi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Khusus untuk UIN Sunan Ampel Surabaya, kita juga ada titipan, kita juga ada pesan yang harus kita penuhi, yaitu kita harus memenuhi prinsip-prinsip integrated Twin Towers. Nah, mohon nanti mungkin ke depan kaitannya dengan penyusunan kurikulum, karena tadi disampaikan oleh Pak Kadafi ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah review dan penyusunan kurikulum baru, kemudian yang kedua adalah review penyusunan RPS, dan yang terakhir desain pembelajaran. Gitu. Jadi mohon agar pesan yang sudah lama disampaikan oleh the founding fathers UIN Sunan Ampel Surabaya itu harus diperhatikan, yaitu bagaimana agar setiap pembelajaran itu memperhatikan aspek-aspek integrasi keilmuan yang ada di dalam paradigma integrated Twin Towers. Jadi penting misalnya jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip integrated Twin Towers, maka setiap pembelajaran itu harus merefleksikan itu. Ada perpaduan beberapa elemen yang menurut kita menjadi komponen dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Misalnya kalau dilihat dari sisi taksonomi Bloom, maka integrasi itu harus mencerminkan adanya penyatuan antara aspek-aspek yang ada di dalam taksonomi Bloom. Misalnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi bukan sekedar mahasiswa itu tahu bagaimana cara sholatnya, atau tahu bagaimana arkanul Islam, tahu tentang sejarah kedatangan Islam ke Indonesia, ke Jawa, dan sebagainya. Tetapi dia mampu juga merelevansikan dengan aspek kognitif, aspek afektif apa, dengan misalnya dengan akhlakul karimah apa,
dengan aspek-aspek spiritualitas apa yang itu non kognitif. Jadi kalau penguasaan ilmu pengetahuan terhadap katakanlah teori-teori yang ada yang diajarkan di prodi itu baru kognitif. Tapi ketika misalnya yang bersangkutan harus merefleksikan dan merelevansikan pengetahuan yang dia miliki dengan spiritualitasnya, dengan sikapnya, dengan akhlakul karimah, perilaku, ya. Ini merupakan aspek afektif dari dari taksonomi Bloom. Baru yang ketiga itu adalah psikomotorik. Atau misalnya kalau kita kaitkan dengan trilogi keilmuan filsafat ilmu, maka harus kita clearkan dulu apakah integrated twin towers yang dimaksudkan itu mencakup semua hal, mulai dari ontologinya, kemudian epistemologinya dan aksiologinya, begitu ya. Apakah sudah terkombinasikan secara baik sehingga nanti ketika anak-anak itu lulus sebagai alumni dari fakultas kita itu mampu mengintegrasikan ketiga aspek itu. Atau misalnya di Abid Al-Jabiri kan juga punya trilogi itu. Ada Bayani, ada Burhani, ada Irfani, begitu ya. Bayani itu yang teks, Burhani itu yang sifatnya saintifik, dan kemudian Irfani itu yang spiritualitas. Monggo, nanti saya serahkan kepada teman-teman di fakultas dan juga di prodi-prodi untuk bisa katakanlah merefleksikan bersama apa sih sebenarnya aspek-aspek integrasi yang dimandatkan di dalam paradigma integrated twin towers ini, sehingga kita dianggap sudah memenuhi persyaratan bahwa rencana pembelajaran kita ini mencerminkan poin-poin integrated twin towers. Ini titipan pesan yang pertama. Titipan pesan yang kedua, Bu sekalian saya hormati, adalah titipan pesan moderasi beragama. Jangan sampai ya pembelajaran yang kita lakukan itu nanti akan menghasilkan proses-proses dampak ya dan semacamnya yang kemudian misalnya berantitesis terhadap Islam moderat yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi bagaimana agar pembelajaran kita ini tidak menghasilkan radikalisasi lah, kira-kira begitulah. Jangan sampai ada aspek-aspek radikalisasi yang dikembangkan. Kalau di prodi-prodi agama saya kira nggak ada masalah. Kita udah mengenal sudah lama, ada prodi SPI, ada bahasa Arab, sastra Arab, dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada masalah dengan itu. Yang mungkin ini adalah prodi-prodi baru pengembangan dari UIN, ya ini mungkin kalau nggak kita awasi secara kayak tongkrongin kira-kira begitu ya, itu bisa kecolongan begitu. Nah ini titipan pesan yang diberikan oleh lembaga ini ya, oleh para founding fathers kita agar diperhatikan bersama. Dan titipan yang terakhir seperti yang menjadi tema sentral dari webinar kali ini adalah tentang merdeka belajar dan kampus merdeka. Nah di depan kita ya, alhamdulillah sudah hadir para narasumber yang saya kira sudah berkompeten, sudah tidak dilakukan lagi kapasitasnya. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini kita akan banyak mendapatkan pelajaran, mendapatkan pemahaman serta pencerahan ya tentang apa itu konsep kampus merdeka dan merdeka belajar, dan kemudian bagaimana itu bisa diintegrasikan ya dengan RPS yang ada yang dikembangkan oleh kita semuanya. Nah, kami sendiri sebagai pimpinan sangat mengapresiasi ini karena ini merupakan kegiatan pertama di fakultas yang membahas tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Saya sangat berterima kasih kepada Fakultas Adab, para pimpinan yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora atas inisiasi workshop kali ini. Mudah-mudahan ini bisa segera diikuti ya oleh fakultas-fakultas yang lain yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Demikian, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama nanti mengambil materinya narasumber enggak pas begitu. Saya sangat berterima kasih juga kepada para narasumber ya yang sudah bersedia hadir di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bersinergi ke depan ya dalam pengembangan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar ini, dan mudah-mudahan ala kulli hal semuanya
memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Saya lagi terima kasih sampaikan kepada Fakultas Adab, para sesepuh, Prof. A'la, Prof. Ahwan, Prof. Alim Mufrodi, Prof. Hussein Aziz, ada Prof. Syafiq, kemudian ada Ustadz Abu Bakar, Ridwan Abu Bakar, dan mohon maaf semuanya ya. Saya terima kasih banyak, merupakan silaturahim yang sangat sangat humble tetapi sangat hangat ya untuk kita semuanya. Saya kira demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.